Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Ustazah Melisa Andini dan Ustazah Ziyadatul Mufarahah. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 bab 5, yaitu tentang Sunan Derajat. Nanti kita akan belajar siapa sih Sunan Derajat itu dan bagaimana beliau mengajarkan agama Islam di Indonesia ini. Simak terus ya sampai selesai. Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 waliullah atau yang biasa disebut dengan Wali Songo. Nah, anak-anak kalian tahu nggak sih yang mana fotonya Sunan Derajat? Nah, ini dia adalah gambar dari Sunan Derajat. Wali Songo mempunyai arti wali yang 9, menandakan jumlah wali yang ada 9. Kata Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya Demak, Kudus, Muria yang berada di Jawa Tengah. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Perkembangan Islam di Jawa sendiri dipelopori oleh para wali yang berjumlah 9 orang. Mereka itu sering disebut dengan Wali Songo. Para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan atau perdagangan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakat, hingga sampai ke pemerintahan. Sunan Derajat atau dengan nama aslinya Raden Kosim ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Derajat ini mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Cara berdakwah ala Sunan Derajat. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Kosim ini adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal dengan kecerdasannya. Setelah pelajaran Islam dikuasainya, beliau melakukan dakwah ke pesisir pantai Gresik atas petua dari ayahnya yaitu Sunan Ampel, yang hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat sebagai wali penyebar Islam yang dikenal dengan jiwa sosialnya, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Sunan Derajat banyak menggunakan ajaran yang luhur dan tradisi lokal untuk menyiarkan agama Islam. Salah satu buktinya adalah adanya artefak yang bertuliskan ajaran Catur Piwulang yang berada di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, yaitu saling menghargai dan membantu sesama. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam bidang seni lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengko.
sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Derajat adalah orang yang patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Sunan Derajat memiliki sikap yang merakyat dan peduli kepada fakir miskin. Sunan Derajat juga adalah seniman yang mendidik. Dan Sunan Derajat saat berdakwah, ia berdakwah dengan cara yang arif dan bijaksana. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi Sunan Derajat. Untuk kesimpulannya yaitu Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel yang menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam melalui dakwah dengan cara sosial dan kesenian di wilayah pesisir pantai Jawa Timur, yaitu tepatnya di daerah Derajat, Paciran, Lamongan. Dan untuk pertemuan hari ini ada sedikit tugas yang kami berikan, yaitu jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Yang kedua, apa teladan yang dapat diambil dari sikap pribadi Sunan Derajat? Untuk pengumpulan tugasnya, nanti kalian tulis jawabannya di buku tugas. Nanti kirim foto ke WhatsApp Ustazah Melisa ataupun Ustazah Zia. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Cukup sekian dari Ustazah Melisa dan Ustazah Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.